Seperti halnya struktur fisik setiap orang berbeda-beda, begitu juga setiap orang punya struktur mentalnya sendiri. Setiap orang punya kerangka mental tertentu. Di mana letak kekuatan mentalnya? Di mana letak kelemahan mentalnya? Seperti apa teman-temannya? Bagaimana dia menghabiskan waktu luangnya? Bagaimana keyakinannya? Bagaimana sikapnya? Apakah dia selalu optimis atau pesimis? Apakah dia mudah cemas atau kuat mentalnya? Sebenarnya, banyak aspek dalam kepribadian. Hal-hal inilah yang membuat setiap orang unik. Kepribadian setiap orang berbeda. Namun, jika kepribadian ini tidak normal, saat itulah kita menyebutnya gangguan kepribadian. Salah satu gangguan tersebut adalah borderline personality disorder. Lalu, apa saja yang ada dalam borderline personality disorder ini? Atau, kapan kita akan mengatakan seseorang mengalami borderline personality disorder? Masalah kepribadian ini ketika sudah sangat memengaruhi kehidupan pribadi, sosial, keluarga, pendidikan, bahkan kehidupan profesional seseorang secara luas dan menyebabkan kerusakan. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi mengatasinya, saat itulah kita mengatakan bahwa ini sudah masuk ke tahap gangguan atau sudah menjadi penyakit kepribadian. Borderline personality disorder memiliki beberapa gejala atau ciri-ciri tertentu. Apa saja itu? Ciri-cirinya adalah orang yang menderita gangguan kepribadian seperti ini selalu merasa ada kekosongan atau kehampaan yang mendalam dan tak terisi di dalam dada mereka. Perasaan kosong yang sangat kuat, persisten, dan mengganggu ini selalu ada. Perasaan kosong yang kronis, seolah-olah ada lubang yang tidak pernah bisa terisi sepenuhnya, menimbulkan penderitaan batin yang luar biasa. Dan mereka seringkali, dalam banyak kasus, menunjukkan perilaku yang sangat impulsif dan tidak terkendali. Mereka bisa tiba-tiba melakukan sesuatu tanpa pertimbangan matang atau memikirkan konsekuensinya. Misalnya, karena dorongan amarah yang meledak-ledak, karena dorongan hati yang tidak terkendali, atau karena emosi yang meluap-luap dan intens, mereka bisa melakukan banyak hal secara tiba-tiba dan tanpa berpikir panjang, seringkali menyesali tindakan tersebut di kemudian hari. Itu bisa berupa apa saja, mulai dari tindakan kecil yang ceroboh hingga keputusan besar yang berdampak signifikan pada hidup mereka dan orang lain. Kemampuan mereka untuk menahan amarah sangat rendah, bahkan bisa dibilang hampir tidak ada sama sekali. Kontrol amarah mereka sangat buruk, seringkali menyebabkan ledakan emosi yang tidak proporsional dan merusak hubungan. Artinya, mereka mudah sekali marah dan mengalami perubahan suasana hati yang sangat ekstrim dan drastis dalam waktu singkat. Kadang mereka bisa sangat baik, ramah, dan menyenangkan. Namun di saat berikutnya bisa menjadi sangat buruk, agresif, dan tidak menyenangkan. Mereka tidak bisa melihat sesuatu secara tengah-tengah atau dalam nuansa abu-abu yang kompleks. Mereka cenderung berpikir dalam bentuk yang ekstrim, hitam atau putih, tanpa ruang untuk ambiguitas. Entah seseorang itu sangat baik dan sempurna, atau sangat buruk dan jahat. Mereka tidak bisa memahami bahwa seseorang bisa memiliki sisi baik dan buruk sekaligus, bahwa manusia itu kompleks dan tidak selalu hitam putih. Dan afek mereka sangat tidak stabil, seringkali berfluktuasi dengan cepat dan tidak terduga. Seperti yang saya sebutkan tadi, perubahan suasana hati dan afek mereka sangat tidak stabil dan sulit diprediksi, menciptakan ketidakpastian emosional yang konstan. Artinya, kadang baik, kadang buruk, dan di antara itu ada kecenderungan yang mengkhawatirkan untuk menyakiti diri sendiri sebagai bentuk pelampiasan atau coping mechanism. Misalnya, ketika mereka merasa sangat marah atau tidak bisa mengendalikan gejolak emosi yang melanda dan membanjiri mereka. Ketika mereka sangat tertekan, sangat menderita karena suatu masalah yang berat, dan tidak menemukan jalan keluar atau solusi yang memadai, mereka bisa saja menyakiti diri sendiri sebagai bentuk pelampiasan rasa sakit batin yang tak tertahankan. Seperti melukai tangan mereka sendiri dengan benda tajam.
Banyak pasien dengan kondisi seperti ini yang secara berulang melukai tangannya sendiri sebagai cara untuk mengatasi rasa sakit emosional yang mendalam. Atau, misalnya, mereka bisa minum banyak obat tidur melebihi dosis yang dianjurkan atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri yang serius. Tujuan dari percobaan itu sebenarnya bukan semata-mata untuk mengakhiri hidup, tapi lebih untuk mengurangi rasa tertekan yang luar biasa dan tidak tertahankan yang mereka alami. Melakukan hal seperti itu, meskipun berbahaya dan merusak, membuat mereka merasa lebih baik untuk sementara waktu atau mengurangi kegelisahan dan penderitaan batin yang mereka alami. Selain itu, ada juga masalah lain yang sering muncul pada penyakit ini dan memperburuk kondisi mereka. Misalnya, mereka bisa menjadi sangat curiga terhadap orang lain, merasa bahwa orang lain memusuhi mereka atau ingin menyakiti mereka, bahkan tanpa alasan yang jelas. Karena itu, apakah saya,